Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sobat hobi bola. 2 hari menjelang matchday terakhir kualifikasi Piala Dunia Zona Asia round 2, di mana timnas Indonesia akan menjamu Filipina ya di laga terakhir di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Pertandingan akan digelar pada hari Selasa tanggal 11 Juni pukul 19.00. Nah, ini waktunya udah pas ya, jam 7 malam, dan mudah-mudahan di waktu jam 7 malam ini para pemain diaspora kita bisa bermain maksimal ya. Tidak seperti halnya ketika melawan Irak, pertandingan digelar pada jam 4 sore itu membuat para pemain diaspora kita kesulitan adaptasi dengan suhu yang panas dan kelembaban udara yang tinggi ya. Tentu ini mudah-mudahan diharapkan para pemain bisa bermain all out. Nah, lalu bagaimana peluang timnas Indonesia bisa memenangkan pertandingan ini sekaligus untuk lolos ke round 3? Tentu peluang timnas Indonesia sangat-sangat terbuka, sangat-sangat besar, di mana secara di atas kertas, secara peringkat dan kualitas pun Filipina ini jauh berada di bawah Irak ya. Tapi kita tidak boleh menganggap remeh Filipina. Apapun bisa terjadi di lapangan karena mereka sudah dinyatakan tidak lolos dan mereka juga sudah tidak ada ambisi lagi, sudah tidak ada lagi yang dicapai, tetapi mereka justru akan bermain dengan nothing tulus ya, tanpa beban. Mereka akan bermain lepas dan mereka juga punya motivasi ingin mengalahkan Indonesia gitu. Ketika setelah pertandingan melawan Vietnam, mereka kalah 3-2 di kandang Vietnam. Lalu pelatih dari Filipina ini mengatakan bahwa kita akan coba mengalahkan Indonesia dan mungkin saja bisa membantu Vietnam gitu. Ketika Filipina bisa mengalahkan timnas Indonesia dan Vietnam bisa mengalahkan Irak, tentu Vietnam dan Irak yang akan lolos. Nah, tapi ternyata statement itu ditampik ya oleh pelatih dari Filipina ini ketika dia sudah berada di Indonesia dan sudah melakukan latihan gitu. Lalu diwawancara oleh para media di Indonesia, tentu ya pernyataan itu tidak benar gitu. Justru di pertandingan nanti Indonesia yang akan diunggulkan dibandingkan dengan kita, karena memang secara di atas kualitas pun pelatih dari Filipina ini mengakui bahwa sekarang memang timnas Indonesia ini sudah mendekati level-levelnya seperti Korea dan Jepang gitu. Tetapi walaupun begitu, Filipina datang ke Indonesia ini bukan untuk seri, apalagi untuk kalah, tetapi kita datang ke Indonesia ini untuk menang. Nah, ini yang perlu diwaspadai oleh para pemain kita ya. Dan tentu di pertandingan terakhir nanti melawan Filipina ini ada tambahan amunisi ya, dimana Jai Ijes nanti sudah bisa bermain. Begitupun dengan pemain naturalisasi terbaru kita atau pemain diaspora kita, yaitu Calvin Verdong, ini sudah dinyatakan bisa bermain melawan Filipina. Nah, ini tentu kabar baik buat kita ya, menjadi tambahan amunisi untuk skuad kita. Dan memang 23 pemain ini sudah didaftarkan untuk melawan Filipina. Semuanya sudah didaftarkan minus Jordi Amat yang terkena suspend atau hukuman kartu merah itu selama 2 pertandingan. Jadi dengan hadirnya Calvin Verdong ini, maka akan persaingan di wingback kiri ini akan semakin ketat ya, dimana di sana ada Shane Patinaman dan juga Pratama Arhan. Shane Patinama kemarin bermain cukup bagus, pergerakan tanpa bolanya cukup bagus, begitupun dengan penempatan ruangnya. Penempatan posisinya dia kemarin sudah tidak dikawal, tetapi tidak ada suplai bola ke dia. Begitupun dengan Pratama Arhan, apalagi ini dengan adanya Calvin Verdong ya. Calvin Verdong ini memang bisa dimainkan di beberapa posisi. Memang posisi aslinya dia adalah sebagai wingback kiri, tetapi tidak menutup kemungkinan pelatih Sintayong juga bisa menempatkan dia di center back kiri atau mungkin bahkan di winger kiri, bisa juga, karena pemain ini mempunyai keunggulannya yaitu kecepatan ya dan akurasi shooting yang benar-benar luar biasa. Begitupun dengan akurasi free kicknya dia juga luar biasa, sama halnya seperti dengan Tom Hae ya, dengan free kick yang luar biasa itu. Nah, head to head antara
timnas Indonesia dengan Filipina uh, ini sudah bertemu sebanyak 28 kali ya. Jadi nanti besok kita bertemu untuk ke-29 kalinya. Jadi dari total 28 kali pertemuan ini, Indonesia 23 diantaranya memenangkan pertandingan, 4 kali seri dan 1 kali kalah, di mana satu-satunya kekalahan kita ini terjadi pada tahun 2014 kalau tidak salah ya. Saat itu di kompetisi Piala AFF kita dibantai 4-0 oleh Filipina, yang biasanya Filipina ini menjadi lumbung gol kita. Tetapi memang Filipina ini bukan Filipina yang dulu ya. Yang begitu pun dengan timnas Indonesia juga. Timnas Indonesia sekarang juga bukan timnas Indonesia yang dulu. Walaupun di pertemuan pertama kita bermain di Rizal Memorial Stadium di Filipina, kita ditahan imbang oleh tuan rumah Filipina, dan itu pun juga kita kerepotan gitu, hampiran aja kalah ya. Walaupun sebagian besar juga para pemain kita ada yang sama di waktu itu, tetapi ya di skuad yang sekarang tentu ada beberapa juga yang sudah berbeda dengan tambahan pemain diaspora kita. Pada saat itu memang ada beberapa juga pemain diaspora yang sudah bermain seperti Shen Patinama, Sandy Walsh, dan Alkan Bagot waktu itu ya. Tetapi belum adanya Nathan, belum adanya Tom Hai, ya Ijes, apalagi yang terbaru sekarang Calvin Verdong. Bahkan pada saat itu juga kalau tidak salah Marcelino Ferdinand dan Ivar Jenner juga tidak main ya pada saat pertemuan pertama. Nah tentu dengan adanya sekarang skuad yang lengkap ini, tentu kita diunggulkan, tetapi ya balik lagi kita tidak boleh meremehkan Filipina ya. Dan mudah-mudahan para pemain kita ini langsung bisa bermain menyerang dari awal babak pertama hingga selesai pertandingan gitu, bermain dengan high pressing, karena kita hanya butuh satu kemenangan saja. Berapapun skornya kita perlu menang, apapun hasilnya. Vietnam dan Irak tidak mempengaruhi kelolosan kita kalau kita bisa mengalahkan Filipina ya. Memang Vietnam ini mereka punya peluang juga, mereka juga ingin menang di kandang Irak, tetapi Irak pun juga tidak akan membiarkan begitu saja gitu. Walaupun memang Irak ini sudah dinyatakan lolos sebagai juara grup dengan poinnya jauh dibandingkan Indonesia dan Vietnam, tetapi Irak pun di sini juga karena ini adalah FIFA agenda atau FIFA kalender, mereka tidak ingin kehilangan poin begitu saja gitu. Tentu mereka juga akan mengandalkan para pemain seperti melawan Indonesia kemarin juga ya. Jadi ini juga tidak akan mudah bagi Vietnam ya. Maka ini adalah peluang bagi Indonesia. Bahkan Indonesia ini adalah satu-satunya negara yang cukup berpeluang besar gitu dibandingkan negara ASEAN lainnya untuk lolos ke round 3 ya. Kita lihat saja ada beberapa negara ASEAN yang tersebar juga di beberapa grup di round 2 ini, seperti contohnya yang pertama yaitu Myanmar, tergabung di grup B bersama Jepang, Suriah. Nah Myanmar ini sudah dinyatakan tidak lolos ya, karena Myanmar hanya meraih 1 poin. Lalu ada Thailand dan Singapura. Thailand ini tergabung di grup punya Korea Selatan dan Cina. Nah untuk Singapura sudah tidak pasti lolos karena meraih 1 poin, tetapi Thailand ini berpeluang lolos dan memperebutkan 1 tiket runner up yaitu dengan Cina. Nah perbedaan poin antara Thailand dan Cina ini terpaut 3 poin. Cina berada di posisi runner up dengan 8 poin, sementara Thailand berada di posisi ketiga dengan 5 poin. Nah walaupun di pertandingan terakhir Thailand melawan Singapura, tentu dipastikan Thailand akan memenangkan pertandingan, tetapi ini juga menunggu hasil pertandingan dari Cina dan Korea ya. Thailand bisa saja mengalahkan Singapura, tetapi harus melihat juga hasil akhir pertandingan antara Cina dan Korea. Jika Cina berhasil dikalahkan oleh Korea dan Thailand bisa menang besar dengan Singapura, tentu Thailand memiliki peluang. Nah, begitupun juga dengan Vietnam dan Filipina. Filipina sudah dinyatakan tidak lolos. Vietnam bersaing dengan kita untuk memperebutkan 1 tiket menemani Irak, dan tentu Indonesia berpeluang besar ya, karena Indonesia butuh 1 kemenangan, berapapun skornya Indonesia akan lolos. Nah jadi menakar peluang kita untuk lolos ini sangat besar, bukan hanya di grup ini tetapi di negara-negara ASEAN lainnya pun
kita memiliki peluang untuk lolos ke round 3 sekaligus lolos ke Piala Asia 2027 ya. Itu saja dari saya. Terima kasih. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.